Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sesuai dengan eh, jadwal pada hari ini, saya ingin membahas terkait dengan eh, cara untuk melakukan analisa data menggunakan website yang telah saya bangun. Nah, jadi pada tampilan pertama ini kita melihat pada halaman dashboard, yang mana di sana terdapat ada total facilities sebanyak 34, total insiden sebanyak 331 insiden, total human impact sebanyak 351 orang yang terdampak, dan ada total shift sebanyak 23. Nah, ini eh, total dari 23 insiden yang di atas level 4 hingga level 5. Nah, berikut kita melihat grafik di sini terkait monthly incident trend. Kalau kita lihat pada bulan Oktober tahun 2020, insiden yang paling tinggi dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2014 hingga tahun 2024 pada bulan Oktober adalah sebanyak 10, yaitu tepatnya di bulan Oktober tahun 2020. Dan berikutnya terbanyak kedua itu di tahun 2019 bulan Januari sebanyak 9 insiden. Dan berikutnya pada tahun 2021 sebanyak 8 insiden yang terjadi di 2 bulan yang berbeda, salah satunya di bulan Mei dan bulan Juni. Nah, berikutnya eh, total human impact per facility jika ditotalkan selama terjadinya insiden dari tahun 2014 hingga tahun 2024 pada bulan Oktober, itu terkumpul sebanyak 35 human impact pada bulan, sorry ya, 35 impact dari range itu, dan yang paling banyak adalah di POM 13. Dan berikut di sini untuk uh, actual severity berdasarkan facility itu sebanyak 94, dan berikutnya rata-rata severity yang paling tinggi itu berada di POM nomor 7. Dan berikutnya grafik di bawah adalah terkait dengan uh, plotter. Jadi di sini kalau kita melihat sebanyak 35 facility, ada 94 insiden dan ada rata-rata 14 severity. Nah, berikutnya kita lanjut ke halaman berikutnya adalah manage facilities. Jadi halaman ini adalah eh, data yang telah diinput atau yang diupload, dan data ini menginformasikan terkait dengan total daripada facility, dan berikutnya eh, eh, halaman manage events adalah terkait dengan keterangan insiden yang telah dikumpulkan dari tahun 2014 hingga tahun 2024, tepatnya pada bulan Oktober, dari bulan Maret, 5 Maret 2014 sampai dengan 10 Oktober tahun 14 Oktober tahun 2024. Nah, berikut halaman data analisis. Jadi, nah ini adalah proses awal untuk kita melakukan analisa data. Nah, kita load sebenarnya bisa saja dari manage event atau manage facilities, nah, namun kita coba dengan upload data yang dari Excel. Kita pilih POM dataset. Nah, berikutnya kita upload. Nah, di sini tertampilkan data yang sudah kita upload. Terdapat di sana kurang lebih sekitar 6 atribut. Yang pertama adalah atribut reported date, yang berikutnya atribut facility, yang berikutnya atribut title, yang keempat atribut classification incidentnya, berikutnya atribut actual severity, dan berikutnya kolom human impacts. Sebagai contoh di sini untuk atribut reported date dengan format year, setelah itu month, setelah itu date. Nah, di sini kita lihat tahun 2024 bulan Oktober tanggal 14. Nah, di sini untuk facility dengan format kategorikal, dan ada penomoran untuk
inisial daripada facility-nya. Kalau di sini tertampilkan pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2024 adalah POM 25. Title di sini adalah title incident, yang mana di sini operator WTP jatuh pada platform water intake. Nah, ini adalah judul insidennya. Dan untuk atribut berikutnya adalah classification daripada insiden yang terjadi itu terkait dengan berhubungan dengan fall of material atau jatuhnya material ataupun jatuhnya orang. Nah, berikutnya di atribut berikutnya, kolom berikutnya adalah actual severity atau keparahan aktual yang terjadi dari insiden tersebut adalah ini kita pakai range dari nomor 1 hingga dengan 5 gitu, level 1 hingga level 5. Dan di sini diperoleh actual severity-nya adalah 3. Dan dari insiden ini terdapat ada orang yang terdampak itu berpotensi adalah 1 gitu. Nah, ini dataset yang sudah kita upload tadi. Nah, berikutnya dalam proses analisa data ini kita akan menggunakan range waktu, ya. Range waktu kita gunakan misalkan dari eh, tanggal 5 bulan Maret tahun 2014. Memang ini awal dari dataset yang sudah kita upload tadi. Dan berikutnya akhir dari range yang kita akan pakai tanggal 14 Oktober tahun 2024. Nah, kemudian kita load dan di sini tertampilkan data summary yang mana dapat disimpulkan bahwa total daripada baris data tersebut adalah 331, total kolomnya adalah 6, dan data range yang diambil adalah 5 Maret dari 5 Maret 2014 sampai dengan 14 Oktober tahun 2024. Missing values di sini tidak terdeteksi adanya uh, nilai yang hilang, ya, atau nilai yang kosong. Nah, berikutnya di baris yang kedua ada total daripada kolom yang terkait dengan nomor kategorikal adalah 3, yang mana diantaranya adalah facility, kolom facility, atribut facility, atribut title, dan juga atribut classification. Nah, berikutnya di sini total dari kolom yang numerik ada 2. Yang pertama adalah actual severity dan juga ada human impacts. Nah, berikutnya di sini dari dataset yang sudah kita upload tadi teridentifikasi adanya outlier. Yang pertama dari actual severity dan di kolom numerical human impacts. Nah, di sini total actual severity yang terdeteksi outlier adalah sebanyak 23 baris dan berikutnya human impact sebanyak 15. Jadi total baris yang terdeteksi actual outlier adalah sebanyak 38. Adapun metode yang kita pakai untuk mengidentifikasi outlier di sini adalah menggunakan metode interquartile range. Ya, jadi di outlier 0,5 hingga dengan 4,5. Dan untuk itu yang tadi adalah actual severity, dan untuk yang outliers human impacts adalah angka 1 ke angka 1. Nah, berikutnya untuk numerical statistik di sini kita bisa menyimpulkan dari kolom numerical actual severity untuk nilai rata-rata di kolom numeriknya actual severity adalah 2,76. Untuk nilai tengahnya adalah karena memang kita pakai range 1 sampai dengan 5 dan eh, nilai mediannya adalah 3. Standar deviasi di sini untuk actual severity adalah 0,91, nilai minimalnya adalah 1 dan maksimumnya adalah 5. Dan dari data yang terkumpul memang semuanya ada nilainya. Nilai 1 sampai dengan 5, nilai 5 itu ada di sana. Ya. Nah, berikutnya human impact di sini untuk rata-rata nilainya adalah 1,06, nilai tengahnya adalah 1, dari 1 sampai 3 ya. Dan standar deviasinya di sini 0,31. Nilai minimumnya adalah 1, nilai maksimumnya adalah 4. Jadi total human impacts yang uh, tercapture pada data set tadi adalah yang paling tinggi adalah 4. Nah, berikut adalah grafik incident trend over time.
dan juga ada top incident classification. Ada grafik juga distribution of actual severity. Di sini kita lihat level 3 yang paling tinggi sebanyak 194 dari range data tadi. Dan distribusi daripada human impact yang paling banyak adalah sebanyak 1 victim. Dan berikutnya adalah terkait grafik box plot of actual severity dan box plot of human impacts. Nah, berikut kita lanjutkan prosesnya adalah di outlier detection. Nah, tadi uh, setelah kita upload terdapat outlier ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan penanganan outlier tersebut. Nah, di actual severity yang kita tahu adalah sebanyak 23, yang mana kita sudah menggunakan metode tadi adalah interquartile range gitu ya, atau IQR. Jadi di range 0,5 sampai dengan 4,5. Nah, dalam proses analisa data pada website saya dan sesuai dengan skripsi saya, maka kita hanya menggunakan kolom di actual severity yang akan kita tangani outliernya. Sementara di human impact kita tidak akan pakai, karena kalau kita akan pakai nanti misalkan kita remove outliernya, maka akan berkurang barisnya dan ini akan mempengaruhi hasil analisa. Nah, jadi apa yang kita perlu lakukan? Maka kita perlu non-actionkan untuk human impact. Nah, sementara yang tadi yang kita detect di actual severity dan karena memang kolom ini akan kita pakai untuk analisa data berikutnya, maka kita akan pilih remove outliers. Dan untuk di kolom di bawah ini adalah keterangan nilai yang mana yang dinyatakan sebagai outlier yang terdeteksi. Nah, di sini kita lihat ada human impact ya. Nah, nanti kita akan fokusnya untuk kita remove outliernya adalah di kolom actual severity. Ya, nilai 5 adalah terdeteksi sebagai outlier. Jadi memang lower bound-nya adalah 0,5. Jika memang lewat daripada 0,5, misalkan 0,2, nah itu dikatakan sebagai outlier. Upper bound di sini jika uh, di atas 4,5, ya sama di atas 4,5 maka dinyatakan outlier. Tapi jika masih di range 4,5, 0,5 hingga 4,5 sama dengan ya, maka dikatakan masih dalam cakupan yang bukan sebagai outlier. Oke, nah kemudian kita apply action untuk kita pastikan apakah sebenarnya outlier sudah dihilangkan. Nah, kita lihat di sini untuk actual severity sudah tidak terdeteksi lagi nilai-nilai yang teridentifikasi sebagai outlier. Nah, proses berikutnya kita akan melihat dari hasil pre-processing result tadi. Nah, setelah outlier sudah kita hilangkan, khususnya di kolom actual severity, maka total rows baris yang teridentifikasi di sini menjadi 308. Total kolomnya tetap 6, total numerikalnya tetap 2. Nah, human impact tetap 14, karena memang kita tidak tangani outlier di human impact dan bukan sebagai kolom yang kita akan tetapkan sebagai target untuk analisa. Nah, berikut adalah tabel summary statistik setelah kita lakukan pre-processing. Dan kita lihat di sini untuk angka dari barisnya sama ya. Uh, Nilai uniknya sebanyak di sini ada keterangan none gitu ya. Jika bukan sebagai numerik maka dia statusnya adalah none. Top di sini uh, jika bukan dari numerik maka dia akan jika numerik maka dia akan none. Intinya jika kategorikal maka akan tercantum. Jadi kalau tidak kategorikal maka nilainya none. Ini juga sama. Jika tidak kategorikal maka nilai yang tercantumnya adalah non not a number gitu ya. Oke. Dan berikutnya tertampilkan juga nilai min sama 25%, 50%, 75% untuk daripada lower bound nilai media first quartile itu 25%, 50% adalah median dan third quartile-nya adalah 75%, maksimumnya adalah di sini nilai 4, tadi kita sudah sampaikan. Dan berikut adalah grafik setelah kita lakukan penanganan terhadap outlier. Ya, pada tahun 2020 Oktober terdapat 10 insiden dan di sini outlier yang kita lihat tadi teridentifikasi sudah berkurang kan? Ya, di sini juga sama insiden trend over time tetap dengan coach by atau coach in between juga tetap.
tetap yang paling tinggi sebanyak 61, yang kedua fall of material tetap yang ketinggi kedua, dan exposure tertinggi ketiga 51 setelah kita tangani outliernya. Nah, untuk actual severity yang nilai 5 sudah kita hilangkan, ya, dan karena memang sudah terdeteksi outlier dan paling tinggi tetap di level 3. Human impact yang paling tinggi tetap, ya, tadi tidak ada perubahan karena kita tidak tangani outliernya. Dan berikut adalah box plot of actual severity dan box plot of human impacts. Nah, dari grafik ini, dari penjelasan ini, after pre-processing summary, setelahnya kita akan lakukan semacam activity, yang mana kita akan mulai untuk membandingkan metode apa yang akan kita pakai untuk analisa data. Kita tetapkan di sini reported date sebagai time column, dan untuk target kolomnya adalah actual severity, ya, yang khususnya memangnya adalah numerical data. Dan berikutnya kita tetapkan misalkan nilainya 80 untuk trend test split. Jadi data untuk training 80, untuk testingnya adalah 20, ya, dengan satuan persen. Berikut kita compare modelnya, dan kita lihat dari hasil comparison ini, kita melihat di sini dari grafik yang ada, yang dikatakan cukup stabil di sini kita melihat, nah di sini untuk LSTM gitu ya. LSTM itu memang stabil yang paling tinggi dia. Ya, untuk selebihnya di sini ya, Profit di sini yang ada nilai error yang paling tingginya di sini sebanyak min 0,474. Ya, jadi yang paling rendah kalau kita lihat di sini adalah Profit ya. Profit. Jadi second best. Arima adalah last option. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari berdasarkan Eros Matrix, dari comparison daripada metode tadi, adalah yang paling terbaik adalah LSTM dengan mean absolute error. MAI mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual itu 0,527, yang paling rendah errornya. Dan berikutnya RMSE, di sini kita lihat LSTM juga yang paling rendah sebanyak 0,607. MAPE mean absolute percentage error di sini kita lihat yang paling rendah adalah memang 0,251, itu masih di LSTM, dan R kuadrat di sini 0,029. Di sini memang dia yang paling tinggi itu ya, menunjukkan berapa baik model menjelaskan versi data aktual. Nah, dari berdasarkan uh, pemilihan dari data-data hasilnya gitu, yang paling terbaik kita pilih adalah LSTM. Nah, berikutnya kita akan select model LSTM sesuai dengan hasil comparison tadi. Tetap untuk select time column adalah reported date, dan select target column adalah actual severity. Dan untuk trend test split tetap kita gunakan 80% untuk training, 20% adalah testing. Dan berikutnya kita akan menggunakan melakukan hyperparameter tuning, ya. Dan kita lakukan tuningnya menggunakan eh, 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 menggunakan beberapa model, dan kita akan compare mana yang paling terbaik gitu ya. Kita akan compare dulu metode apa yang kita akan tuning, yang mana yang akan kita pakai untuk kita lakukan hyperparameter tuning yang berikutnya. Nah, kita tunggu hasilnya, memang agak sedikit lama. Nah, dari hasil eh, comparison hyperparameter tuning, di sini kita melihat random search. eh, di sini kita melihat yang paling baik. Memang waktunya membutuhkan waktu yang oke, sedikit lebih lama ya ketimbang Bayesian search. Nah, di sini yang terbaik adalah random search. Dari beberapa errornya yang paling rendah RMS ya adalah random search di sini. Contoh di RMSE, MAPE juga yang paling oke, agak paling tinggi dia. MAPE paling tinggi, R-nya yang paling tinggi, MAE-nya yang paling rendah. Oke, rankingnya yang kini kita lihat di sini yang paling baik adalah 1. Dan kemudian karena random set ini kita pilih,
kita select tuning random search, dan kita akan tunggu hasilnya. Ya, baik, kita lihat di sini untuk tuning yang paling baik itu di batch size adalah 16, epoch-nya adalah 30, new rows-nya adalah 150. Untuk loss-nya di sini kita lihat yang paling sedikit ya, 0,06, mainnya yang paling rendah ya. Dan untuk pembelian waktu di sini memang agak lama dan yang paling terbaik, dan berikutnya kita lakukan forecasting untuk LSTM. Ya, kita lihat bersama di sini hasil dari forecasting. Kita melihat dan kita juga dapat memprediksi untuk likelihood di sini adalah 1 bulan. Prediksi untuk 1 bulan insiden gitu ya, termasuk dari predicted severity dan juga predicted likelihood, lower bound dan upper bound di sini, dan berikutnya ada risk prediction-nya, dan rata-rata risk levelnya adalah medium. Nah, bagaimana dengan 3 bulan berikutnya ya, dan levelnya rata-rata medium juga, dan untuk 6 bulan berikutnya rata-rata medium, dan berikutnya 1 tahun ya. Untuk prediksi selama 1 tahun ini kita lihat ya rata-rata medium. Dan kita lihat di sini kemudian pada halaman berikutnya adalah risk summary and mitigation. Nah, dari hasil prediksi tadi kita bisa menyimpulkan, kita bisa merekap bahwa terdapat total risknya adalah 665 risk yang kita prediksi selama 1 tahun, dan berikutnya average severity 2,79, average likelihood adalah 2,97, average risk prediction adalah 8,26. Nah, berikutnya dengan terhadap risk tersebut, apa yang harus kita lakukan oleh perusahaan gitu ya. Nah, di sini perusahaan sudah menetapkan adanya risk matrix. Ya, terdapat skala likelihood sebanyak 5, dari level 1 sampai dengan level 5, dan skala severity dari level 1 sampai dengan level 5. Dan terdapat rekomendasi action terhadap risk level tersebut. Nah, bagaimana dengan low, bagaimana dengan medium, dan bagaimana dengan high. Nah, kita lihat di sini. Untuk low, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama, pemantauan rutin di area terkait. Berikan edukasi kepada pekerja terkait potensi risiko. Dan berikutnya, pastikan lingkungan kerja bersih dan terorganisir. Nah, bagaimana dengan medium? Terapkan kontrol teknis seperti mesin guarding. Buatkan SOP dan jadwalkan pelatihan pekerja. Lakukan inspeksi lebih sering dan pasang alat deteksi dini di area berisiko. Dan yang terakhir, bagaimana dengan level high dan rekomendasi apa yang perlu disampaikan dan perlu dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah hentikan operasional sementara jika diperlukan, perbaiki atau ganti komponen berbahaya. 3, tetapkan pengawasan khusus di area risiko tinggi. Dan yang keempat adalah siapkan prosedur evakuasi darurat. Nah, kita lihat di sini untuk risk prediction untuk 1 tahun yang paling tinggi, dan ini berdasarkan daripada peringkatnya. Maka yang terjadi di tanggal 15 Oktober tahun 2024, kita melihat di sini yang perlu dilakukan pengendalian berdasarkan dari level risk-nya adalah medium. Nah, demikian dari hasil analisa data kita, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.